Jadi Ustadz Salim membukakan sedikit cerita tentang Prof. Amin di masa lalu, bagaimana ketika beliau masih sekolah melihat Prof. Amin menyampaikan tausiah di rezim Orde Baru sampai reformasi, sampai hari ini beliau tidak mengenal tua. Maksudnya kita belajar yang namanya umur itu bukan angka tapi rasa. Hari ini saya sedang diapit oleh dua generasi. Masya Allah, tabarakallah, tahun 2024 ini alhamdulillah bisa ketemu dengan Prof. Amin. Dan Bapak kita Ustaz Al-Mujahid kita meninggalkan sedikit dan sebelumnya urusan masjid lebih encourage, lebih semangat lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Pada awal bulan Rabiul Awal, Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia, hari Jumat, di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang-orang baik, orang beriman, saya diberikan kesempatan yang luar biasa bisa duduk bersilaturahim. Man ahabba ibusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yumsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan silaturahim kita menurunkan segala berkah rahmat Allah. Mesti banyak-banyak bersilaturahim, banyak sowan, banyak menjalin lagi hubungan. Karena dengan itu sekarang kita menjadi makhluk yang sangat aneh. Di saat alat telekomunikasi begitu canggih, tapi kita tidak berkomunikasi. Andai kita duduk dengan orang yang dekat, kita akan mencari teman yang jauh untuk berkomunikasi dengan yang jauh. Yang dekat kita tinggalkan. Hari ini alhamdulillah bisa ketemu dengan Prof. Amin. Dan Bapak kita bisa bertemu dengan Ustadz Salim Abdullah, Ustadz Luqman, Ustadz para masyaikh. Dengan duduk bersama orang soleh, mujalah satu solehin, duduk dengan orang soleh, turunlah rahmat dan barokah. Yang kedua, setelah kita duduk, apa yang kita lakukan? Mau dibawa kemana hubungan kita ya? Maka setelah kita duduk bersama, kebersamaan kita itu ada orang tua yang baik, Abu Bakar Siddiq, ada anak muda yang cerdas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan, ada anak muda yang berotot, gagah perkasa, Umar bin Khattab, ada perempuan yang kaya raya, Khadijah, ada perempuan yang cerdas, Aisyah, ada perempuan yang tidak mengenal lelah membawa makanan ke atas, Asma binti Abi Bakar, ada perempuan mujahid fisabilillah, Nusaybah. Maka orang-orang baik ini berkumpul bersama untuk satu cita-cita, li'i'la'i kalimatillah, sesuai dengan perjuangannya masing-masing. Ada yang menjaga tiang gawang, para kiai di pondok pesantren membacakan kitab, ada yang back bertahan, ada yang menjadi muhajim penyerang. Tidak saling menyalahkan, tapi membuat suatu kesatuan. Siapa yang paling mulia di antara kita dalam perjuangan ini? Yang paling mulia adalah saudara-saudara kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu minta dalam doa, as-sidqa fil qaul wal ikhlas fil amal. Ucapannya benar dan hatinya ikhlas. Insyaallah kita semua dimasukkan Allah dalam golongan ini. Yang ketiga, tidak mengenal kata istirahat, tidak mengenal lelah. Jadi Ustadz Salim membukakan sedikit cerita tentang Prof. Amin di masa lalu, bagaimana ketika beliau masih sekolah melihat Prof. Amin menyampaikan tausiah di rezim Orde Baru sampai reformasi, sampai hari ini beliau tidak mengenal tua. Maksudnya kita belajar yang namanya umur itu bukan angka tapi rasa. Hari ini saya sedang diapit oleh dua generasi. Masya Allah, tabarakallah, tahun 2024 Pak Amin sudah 80 tahun. Beliau masih kita lihat segar, sehat. Apa yang membuat semangat itu? Ada cita-cita. Sekarang banyak sekali anak muda sudah mati duluan sebelum malaikat maut datang. Menyerah. Hari ini kita berhadapan dengan anak-anak muda yang berkarya. Mereka berkarya dengan film. Ajaklah manusia ke jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, bilisani qaumihi, dengan lisan bahasa kaum zaman sekarang, dengan film juga. Karena ada orang yang tidak tersentuh dengan ceramah. Kita tausiah berapi-api, khutbah, dia nggak sholat Jumat. Kita tulis di koran, dia nggak baca.
Maka dengan film, insya Allah yang penting sasarannya sampai, insya Allah. Poin yang keempat, di antara semua yang kita lakukan ini, kalau hanya sekedar mencari nama, kita sudah punya nama. Kalau mencari rupa, kita sudah punya muka. Itu saya copy dari Ustaz Luqman. Maka yang kita belum punya adalah dicatat di sisi Allah sebagai orang yang diridhai Allah. Amin. Makanya doa kita dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Kami minta ini hanya ridhamu ya Allah. Dan di saat subuh tadi kita katakan raditu billahi rabban wa bil islam. Maka mudah-mudahan kita semua saling mendoakan, insyaallah kita mendapatkan ridha Allah. Amin. Yang terakhir, tidak ada makna amal kita ini hanya sekedar debu di hembus angin kalau tidak selalu tidak ditutup dengan husnul khatimah. Maka kita minta supaya husnul khatimah, dan syarat husnul khatimah mesti istiqomah, dan syarat istiqomah mesti berjamaah, dan syarat berjamaah mesti hijrah. Setelah hijrah, berjamaah, istiqomah, pasti husnul khatimah. Kenapa tidak husnul khatimah? Karena tidak istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tidak berjamaah? Karena tidak hijrah. Insyaallah ini sudah sepaket. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sudah hijrah dan kita semuanya berjamaah. Insyaallah kita istiqomah dan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya. Terima kasih. Mohon maaf. Aku lupa qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puing di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.